Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode 20 part yang kedua, di mana Marsha berpura-pura menjadi Putri Duyung untuk memanfaatkan Dillon. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Karena rasa penasaran Dillon yang begitu teramat besar tentang Putri Duyung, Dillon memutuskan untuk pergi ke laut. Namun ketika di tengah laut, badai muncul sehingga Dillon terjatuh dari jet ski-nya. Dillon terus berteriak meminta tolong, namun tak ada seorang pun di sana kecuali Dillon. Di tempat lain, Indah sedang bersama dengan Astrid dan Raya. Indah terus kepikiran soal Dillon. Karena hal itu, Astrid dan Raya mengolok-ngolok Indah. Indah pun mengeluarkan handphonenya dan melihat foto di galeri HP-nya. Ketika Indah melihat foto Dillon, kalung yang dipakai oleh Astrid menyala. Indah mengatakan bahwa mereka bertiga harus segera menolong Dillon. Indah, Raya, dan Astrid segera pergi mencari Dillon. Namun sebelum pergi, mamanya Indah memberikan sebuah syal. Setelah itu mereka pun pergi. Sesampainya di tempat Dillon sebelumnya berada, Indah, Raya, dan Astrid berteriak sambil menyebut nama Dillon. Namun Dillon tak kunjung ketemu. Tak lama kemudian ada dua orang yang sedang membicarakan penyewa jet ski yang tiba-tiba menghilang diterjang ombak. Mendengar hal itu, mereka bertiga menghampiri orang tersebut dan bertanya sambil menunjukkan sebuah foto. Kedua orang tersebut menjawab bahwa iya, memang betul itu orang yang menyewa jet ski kami tadi, dan sekarang orangnya menghilang diterjang ombak. Tanpa berpikir panjang, Indah lantas pergi dan diikuti oleh Raya dan Astrid. Indah langsung ke laut dan berubah menjadi Putri Duyung. Namun sayangnya ketika menyelam, ada seekor ikan hiu yang mengejar Indah. Bahkan hiu tersebut mengejar Raya juga. Dengan kekuatan Raya, Raya membuat pusaran air dan hiu tersebut terjebak di dalam pusaran air tersebut. Astrid bertanya kepada para ikan, namun tak lama kemudian ada penyelam yang menangkap ikan tersebut. Tapi setelah melihat Putri Duyung, penyelam tersebut mengejarnya. Gawatnya lagi, penyelam tersebut membawa sebuah senjata. Penyelam itu menembak Putri Duyung Astrid dan tak sadarkan diri. Ternyata penyelam itu adalah Marsha. Marsha bilang kepada Terry bahwa dirinya telah berhasil menangkap Putri Duyung. Terry menyuruh Marsha untuk segera mengangkat Putri Duyung itu ke atas perahu, tetapi tiba-tiba saja Marsha kesakitan. Putri Duyung Astrid pun tenggelam kembali ke dalam laut. Di saat itulah Putri Duyung Astrid sadar dan berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu tangannya. Kini Putri Duyung Astrid berhasil melarikan diri lagi. Marsha naik ke perahunya dan memarahi Terry. Marsha sangat kesal karena Terry gak nolongin Marsha ketika tadi hampir tenggelam. Terry pun kesal kepada Marsha karena Putri Duyung Astrid berhasil melarikan diri lagi. Di tengah laut, Dillon sudah kehabisan tenaga sehingga Dillon tenggelam. Untung saja Indah datang dan menyelamatkan Dillon. Sebelum pingsan, Dillon selintas melihat Putri Duyung, kemudian Dillon tak sadarkan diri. Indah membawa Dillon ke pinggir pantai, bahkan Indah memakaikan syal kepada Dillon. Indah terus mencoba untuk membuat Dillon sadar, tapi Marsha dan Terry keburu datang sehingga Indah tak punya pilihan lain lagi selain pergi. Marsha menghampiri Dillon yang pingsan, sedangkan Terry mencoba untuk mengejar Indah. Namun Terry nggak bisa ngejar Indah dan memutuskan untuk kembali menemui Marsha. Marsha mempunyai ide untuk memanfaatkan sal yang ada di Dillon. Tak lama kemudian Dillon sadar. Dillon bilang bahwa tadi dia ditolong oleh Putri Duyung ketika di tengah laut. Di rumah Indah, Indah sangat khawatir dengan keadaannya Dillon karena tadi Indah meninggalkan Dillon di pinggir pantai. Astrid dan Raya mencoba untuk menenangkan Indah dan meyakinkannya jika Dillon itu akan baik-baik saja. Astrid bilang bahwa mending Indah nyelamatin hubungannya dengan Dillon. Meski demikian, Indah masih saja merasa bersalah kepada Dillon. Keesokan harinya ketika di sekolah, Indah menemui Dillon. Dillon menceritakan bahwa kemarin dia hampir tenggelam namun ada Putri Duyung yang menolongnya. Putri Duyung itu memakai syal. Indah mencoba untuk menyangkal perkataan Dillon, namun Dillon sangat yakin bahwa itu adalah Putri Duyung. Pertengkaran antara Indah dan Dillon pun terjadi lagi. Indah lantas pergi dan Dillon mengejarnya. Ketika Dillon mencari Indah, tak sengaja Dillon melihat ada seseorang yang memakai syal yang hampir sama dengan syal milik Putri Duyung yang nyelamatin Dillon. Dillon mengikuti orang tersebut sampai ke sebuah rumah. Dillon pun mencari orang tersebut. Alangkah terkejutnya Dillon ketika melihat orang itu adalah Marsha yang sedang dalam wujud Putri Duyung.
Marsha ternyata sedang berpura-pura menjadi duyung dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menolong Dillon. Tak lama kemudian, Marsha lemas dan terjatuh ke dalam kolam renang lagi. Dillon pun segera loncat dan menolong Marsha. Dillon mengangkat Marsha ke pinggir kolam. Marsha mengatakan bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Marsha mendapat kutukan jika dalam 1 tahun Marsha nggak dapat pasangan hidup, Marsha akan mati. Karena hari ini adalah hari pas 1 tahun kutukan tersebut. Marsha meminta Dillon untuk menjadi pasangannya. Mendengar hal itu tentu saja Dillon menolak karena Dillon gak cinta sama Marsha. Tapi Marsha terus mendesak Dillon. Dillon merasa dirinya punya hutang budi sama Marsha. Dillon sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi Dillon hanya cinta sama Indah, tapi di sisi lain Dillon merasa punya hutang budi sama Marsha. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah.